Bang, kayak ini udah deh. Kayak ini udah deh. Bentar. Ini kameranya kayaknya Kurang ke sana nih, terlalu lagi. Aman, sip. Fokus di muka, fokus lagi, cek. Oke. Aman ya semua? Aman. Audio nyala udah, oke. Sip. Mulai. Oke. Jadi ada seorang pria yang lagi interview kerja, tahu-taunya malah di penjara. Buat lo yang masih nyari kerjaan, sebaiknya lo mesti nih ekstra berhati-hati. Begini ceritanya. Pada bulan Desember tahun 2003, ada seorang pria berusia 22 tahun bernama Michael Bridges sedang duduk di bangku VIP di sebuah stadion hoki yang ada di negara Kanada. Pas lagi menonton pertandingan hoki ini, Michael benar-benar merasa beruntung banget karena selama setahun terakhir, hidupnya dia lagi sial banget. Beberapa kesialannya adalah beberapa bulan kemarin dia baru aja mendadak dipecat dari pekerjaannya. Dia udah berusaha nih mencari pekerjaan baru, tapi dari seluruh lamaran yang dia kirim, Michael belum dapet tuh kesempatan untuk interview. Kondisi keuangannya pun menjadi tipis banget, yang saking tipisnya dia sempat kesulitan membayar sewa apartemen. Lalu dari segi kehidupan sosial, pacarnya Michael itu tiba-tiba aja menghilang, mengghosting dia, tiba-tiba gak ada kabar. Selain itu juga keluarganya Michael udah stop memberikan bantuan finansial, dan teman-temannya itu juga udah pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Bisa dibilang mau dari segi keuangan ataupun sosial, Michael bener-bener lagi sial banget. Sampai pada suatu hari Michael coba-coba nih membeli tiket lotre atau undian. Pas lagi gosok-gosok, ternyata Michael berhasil mendapatkan jackpot. Waktu itu hadiah dari jackpotnya adalah 1 tiket VIP untuk nonton pertandingan hoki paling bergengsi di negara Kanada. Michael sebenarnya agak sedikit berkecil hati pas menerima jackpot ini. Kayak, kok jackpotnya bukan uangnya? Biasanya kan hadiah dari lotre itu kan uang. Ini kok malah tiket nonton? Mana lokasi pertandingannya itu jauh pula. Sekedar info aja, Michael waktu itu tinggal di kota bernama Brandon, sedangkan pertandingan hokinya itu sedang diadakan di kota bernama Calgary. Nah, jarak dari kota Brandon menuju ke kota Calgary itu mencapai 1000 km, yang kalau ditempuh menggunakan mobil itu lamanya bisa mencapai 24 jam lebih. Michael awalnya ingin menolak hadiah jackpotnya ini, tapi pas tahu seluruh akomodasinya bakalan ditanggung oleh pihak penyelenggara lotre, Michael berubah pikiran. Waktu itu dia berpikiran, ya udahlah ya, anggap aja tiket nonton VIP ini sebagai hiburan dari kesialan gue. Ya udah deh, Michael redeem tiket VIP-nya dan dia langsung diterbangkan menuju ke kota Calgary untuk menonton pertandingan hoki. Sesampainya di sana, Michael duduk tuh di posisi yang enak banget. Pertandingannya juga seru banget dan suasananya itu bener-bener mewah banget. Michael beneran merasa kalau tiket VIP-nya ini adalah obat beneran nih dari kesialannya. Nah, pas lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba aja ada seorang pria berbadan tinggi, besar dan kekar gitu, yang usianya sekitaran 30 tahunan, duduk di kursi sebelahnya Michael. Dan dengan wajah yang sumringah, pria ini kayak basa-basi gitu ke Michael. Dia bilang, "Bro, gue bener-bener excited banget nih sama pertandingan ini." Michael yang moodnya lagi happy menyambut dong basa-basi dari satu pria random ini dengan jawaban, "Yes bro, gila ini stadion, kursi pertandingannya ini bener-bener top marko top banget." Dari sinilah mereka berdua tuh mulai berkenalan dan ngobrol. Diketahui ya, pria yang tiba-tiba muncul ini bernama Brock. Brock juga ternyata diketahui bernasib sama dengan Michael. Dia waktu itu memenangkan undian lotre berhadiah tiket nonton VIP. Pas mengetahui hal ini, makin seru lah tuh bondingan diantara Michael dan Brock. Mereka mulai ngobrol tuh banyak hal yang tadinya seputaran pertandingan hoki aja, sekarang sampai ke aspek kehidupan lainnya. Nah, pas lagi asik nonton pertandingan hoki, Brock kayak mengangkat tangannya gitu. Dia kayak memanggil waitress yang lagi standby. Pas ini Brock kayak memesan cemilan, minuman bersoda, bir, dan makanan lainnya. Brock pun lalu menawarkan tuh ke Michael kayak, "Bro, lu mau pesen juga nggak?" Michael langsung berkecil hati nih, dia kan gak punya uang. Jadinya dia bilang, "Enggak bro, thank you bro."
duit gua pas-pasan. Brock langsung tersenyum lebar gitu ya, lalu mengeluarkan segepok uang dari kantong bajunya sambil bilang, santai bro, gua yang traktir lo. Michael, wah aji mumpung dong ya. Dia lalu berterima kasih kepada Brock dan mulai tuh order juga beberapa cemilan dan minuman. Beberapa momen selanjutnya, setelah pertandingan hoki selesai, Brock secara random banget nih bilang, bro ikut gua nonton strip club yuk. Kita lanjutin obrolan kita sambil party di sana. Gue yang traktir. Michael agak takjub dengan ajakannya Brock. Awalnya dia pengen nolak, tapi namanya juga laki ya, ditraktir nonton strip club itu ya siapa sih yang gak mau? Ya udah deh, Michael dan Brock melanjutkan tuh party mereka di strip club di sekitaran stadion hoki. Di sana mereka berdua seru-seruan tuh, apalagi ketika momen di mana Brock itu membagikan saweran kepada para pelaku UMKM yang lagi membutuhkan suntikan dana. Di sisi lain, Michael juga ikutan seru-seruan tuh, tapi dalam hatinya dia kayak kepikiran, ini Brock umurnya gak jauh beda loh dengan gue. Kok dia punya banyak uang ya? Dia kerjanya apa sih? Selesai party, Brock kayak berterima kasih gitu kepada Michael karena udah nemenin dia. Tapi Michael malah justru yang berterima kasih kepada Brock karena udah ditraktir banyak banget nih. Ya udah deh, dikarenakan hari sudah pagi, dikarenakan party juga sudah berhenti. Setelah selesai basa-basi, mereka berdua akhirnya mau saling pamit nih. Pas mau pamitan, Brock nanya, "Lo baliknya kemana bro?" Michael menjawab, "Gue baliknya jauh nih bro, gue balik ke kota Brandon." Mendengar jawaban ini, Brock langsung mendadak antusias lagi. Dia bilang, "Serius bro, gue 2 minggu lagi bakal ditugasi nih sama bos gue ke kota Brandon." Wah, makin pecah lagi tuh obrolan di antara mereka berdua. Pas ini Brock bilang, "Bro, kalau lo bisa mencarikan gue apartemen di kota Brandon untuk gue bakalan ngasih lo komisi plus juga pekerjaan. Siapa tahu bos gua suka nih sama lo. Kita bisalah kerja bareng." Michael matanya langsung berbinar-binar. Dia kan lagi butuh kerjaan nih. Ada orang yang mau ngasih kerjaan. Pas banget nih. Ya udah deh, Michael menyanggupin tawaran dari Brock dan langsung mencarikan apartemen buat Brock. Beberapa bulan kemudian, Michael sekarang udah bekerja nih untuk Brock. Bisa dibilang Brock sekarang adalah bos dari Michael. Nah, menurut Michael, pekerjaannya dia sekarang sebenarnya simple tapi aneh banget. Jadi, Brock kayak meminta Michael untuk nganterin paket ke rumah-rumah. Tapi, dengan syarat Michael tidak boleh banyak bertanya ataupun membuka isi paketnya. Pokoknya tugasnya Michael itu anterin paket doang dan gak banyak cincong. Udah, tok itu aja. Awalnya Michael berfirasat kalau pekerjaannya ini besar kemungkinan adalah sesuatu hal yang ilegal nih. Cuman dikarenakan Michael lagi butuh banget duit ya udah dia coba jalin aja tuh dengan sangat-sangat berhati-hati. Waktu itu setiap kali Michael lagi anterin paket, dia bener-bener was-was dan takut banget karena bisa jadi kepergok polisi lah, dicergat omas lah, atau bahkan dipalakin sama dinas perhubungan. Tapi Michael makin lama makin santai karena seluruh kekhawatiran ini itu tidak pernah kejadian. Jadinya dikarenakan bayarannya cukup menggiurkan dan pekerjaannya juga aman-aman aja, walaupun agak mencurigakan ya, Michael jalanin. Sampai pada suatu hari Brock tiba-tiba aja menelpon Michael nih. Dalam panggilan telepon ini Brock bilang, "Lo bawa mobil lo sekarang dan jemput gua di lokasi ini." Paham? Mendengar panggilan yang singkat ini, Michael notice kalau Brock kayaknya lagi bad mood nih. Ya udah deh, tanpa babi bu, dengan menggunakan mobilnya, Michael menjemput Brock di dalam mobil dengan nada yang rada-rada bete ya. Brock bilang kalau dia tuh mau dianterin ke suatu motel. Michael gak banyak tanya, dia langsung menyanggupin dan OTW menuju motel. Sesampainya di motel, Brock langsung mendobrak masuk ke salah satu pintu kamar. Nah, dari dalam mobil, Michael bisa melihat kalau Brock itu kayak lagi adu bacot gitu sama satu orang wanita yang ada di dalam motel. Dan tiba-tiba aja Brock langsung memukul wanita misterius ini berkali-kali. Michael langsung melotot dong karena dia nggak menyangka kalau Brock bakalan mukulin satu orang wanita ini. Tadinya Michael mau langsung kabur aja, tapi dia juga sadar kalau dia kabur, besar kemungkinan dia yang bakalan jadi korbannya Brock selanjutnya. Nggak lama kemudian, Brock tiba-tiba aja itu keluar dari mobil, masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya Michael. Pas ini dengan nada tegas ya, Brock bilang, "Gua mau lo diem-diem aja." Michael dengan perasaan takut tapi juga kepo balik nanya, "Lo kenapa bro?" Brock dengan nada bete menjawab,
Teing. Ya udah deh, Michael pun membawa Brooke dengan mobilnya pergi menjauh dari motel. Di perjalanan, mereka berdua diem-dieman tuh. Michael kayak ingin memecah kesunyian ini dengan ngajakin Brooke ngobrol. Tapi kelihatan banget kalau moodnya Brooke itu masih jelek. Tiba-tiba aja Brooke itu menanya ke Michael, kayak, lo mau naik pangkat nggak? Michael menjawab, mau dong. Tapi dalam hatinya dia masih bingung nih, kayak naik pangkat itu apa ya? Naiknya itu kemana? Atau apa? Pokoknya masih ambigu banget nih. Brooke lalu menjelaskan kalau bosnya dia itu lagi butuh 1 orang jagoan. Nah, siapapun yang menjadi jagoan baru, nasib hidupnya itu bakalan berubah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jagoannya ini haruslah seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Mendengar hal ini, Michael merasa kepepet gitu karena kepalang basah nih. Kalau Michael mundur sekarang, takutnya dia malah beneran jadi korbannya Brooke. Jadinya Michael bilang, oke, sebenarnya gue pernah tuh melakukan tindakan kriminal dan sampai sekarang belum ketahuan. Michael pun bercerita kepada Brooke panjang lebar tuh tentang kriminal yang pernah dia lakukan. Mendengar hal ini, Brooke itu manggut-manggut, salut gitulah, dan bilang, oke, kayaknya bos bakalan suka nih sama lo. Kayaknya kita mesti ke hotel nih, biar lo ketemuan langsung sama bos gue. Sesampainya di hotel, Michael dan Brooke sekarang udah ada di dalam salah satu kamar hotel yang kelihatannya mewah gitu. Pada momen ini mereka berdua lagi menunggu tuh kedatangannya bos sambil juga duduk diam di sebuah kursi yang di depannya ada meja. Pas ini Brooke melihat kalau Michael itu mulai kelihatan gelisah gitu, kayak orang yang gak sabaran, deg-degan dan juga lagi kayak ya antusias gitulah. Brooke lalu bilang, gini deh, daripada kita diem-dieman nungguin kedatangan bos, mendingan lo sekarang coba ceritain lagi tindakan kriminal lo. Anggap aja ini adalah latihan interview. Michael pun ceritain lagi tuh tindakan kriminalnya. Dan ternyata tindakan kriminalnya dia adalah Michael pernah membunuh pacarnya dan sampai sekarang dia masih belum tertangkap oleh polisi. Diketahui ya, pada bulan April tahun 2002, Michael pernah terlibat adu bacot dengan pacarnya yang bernama Erin Corney. Ujung dari adu bacot ini adalah Michael mencekik Erin sampai meninggal, lalu menyembunyikan jenazahnya Erin dengan cara mengubur di salah satu kuburan yang ada di komplek pemakaman. Polisi sempat mencurigai itu kalau Michael lah yang bertanggung jawab atas Erin yang mendadak menghilang tanpa ada kejelasan. Tapi dikarenakan Michael berhasil menyusun alibi yang kuat dan polisi tidak memiliki bukti, dia berhasil lolos dari investigasi polisi. Alhasil, Michael sampai waktu itu, sampai dia interview di hotel ini, itu berhasil kabur dan tidak ditetapkan sebagai pelaku. Bisa dibilang Michael selama ini adalah buronan yang belum ditangkap sama polisi. Nah, pas Michael selesai bercerita, tiba-tiba aja ada yang mengetok tuh pintu kamar hotel. Brooke langsung excited nih, dia bilang, wah pas banget nih, bos sudah datang. Apakah lo siap mengubah nasib hidup lo? Michael yang juga ikutan excited menjawab, gue siap bro, let's go. Brooke pun membuka pintu kamar hotel dan muncul tuh bosnya Brooke dengan perawakan pria berbadan besar menggunakan pakaian jas rapih berwarna hitam. Dan disinilah plot twistnya. Jadi Michael mengira kalau bosnya Brooke itu adalah seorang bos dari organisasi kriminal, yang padahal bos dari Brooke merupakan seorang bos dari kepolisian. Nah, pas pintu hotel terbuka, nasibnya Michael itu beneran langsung berubah karena pada detik itu juga Michael langsung ditangkap oleh polisi. Ternyata seluruh kejadian tadi, mulai dari Michael menang undian, Michael berkenalan dengan Brooke, Brooke mentraktir Michael, Brooke mempekerjakan Michael sebagai kurir barang ilegal, bahkan juga Brooke mukulin seorang wanita. Itu semua adalah rekayasa. Semua kejadian tadi itu sengaja direkayasa, disetting, di-acting supaya Michael percaya kalau Brooke beneran terlibat dalam organisasi kriminal. Yang padahal Brooke sebenarnya adalah polisi yang lagi menyamar. Begitu Michael percaya, Brooke lalu menghasut
Michael untuk menceritakan tindakan kriminal yang pernah dia lakukan. Tindakan kriminalnya ini ternyata adalah kasus penghabisan yang pernah Michael lakukan terhadap pacarnya, Erin Corney. Dan dengan pengakuan yang diam-diam direkam inilah, Brooke bisa langsung menangkap Michael karena dia sekarang udah punya bukti yang kuat. Ya udah deh, Michael langsung ditangkap dan akibat perbuatannya, Michael mendapatkan hukuman penjara selama 25 tahun tanpa ada kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Kalau saweran di strip club itu bisa menangkap kriminal, tau gitu dari dulu ya gue bagiin sawerannya tuh lebih banyak lagi.